Halo Sobat Data, the last but not the least, melengkapi sequel knowledge sharing kemiskinan BPS Kabupaten Sumbawa. Berikut akan dibahas terkait Gini Ratio. Gini Ratio adalah salah satu alat ukur ketimpangan pendapatan. Namun, dalam mengukur tingkat ketimpangan di Indonesia, BPS menggunakan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Susenas. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 dan 1. Nilai Gini Ratio yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Ukuran Bank Dunia merupakan salah satu ukuran ketimpangan yang mengacu pada persentase pengeluaran kelompok 40% penduduk terbawah. Kriterianya adalah sebagai berikut. Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40% penduduk terendah lebih kecil dari 12%, maka dikatakan terdapat ketimpangan tinggi. Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40% penduduk terendah antara 12 sampai dengan 17%, maka dikatakan terdapat ketimpangan sedang atau moderat. Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40% penduduk terendah lebih besar dari 17%, maka dikatakan terdapat ketimpangan rendah. Rumus penghitungan Gini Ratio adalah sebagai berikut. Berbeda dengan P0, P1, dan P2 yang memang menggunakan pengeluaran ya guys, Gini Ratio menggunakan pendapatan. Masih memakai asumsi yang sama. Berikut simulasinya. Pada daerah E, penduduk ke-1, pendapatan per kapita per tahun sebesar $500, penduduk kedua $550 per kapita per tahun, penduduk ketiga hingga kelima masing-masing sebesar $1.000 per kapita per tahun. Selanjutnya, semua pendapatan per penduduk diberikan ranking. Kemudian, dilakukan penghitungan lebih lanjut untuk kesemuanya. Dengan demikian, didapat penghitungan sebagai berikut. Didapat total pendapatan daerah E dikali dengan jumlah penduduknya sebesar $20.250 dan Gini sebesar 14%. Pada daerah F, penduduk ke-1, pendapatan per kapita per tahun sebesar $350, penduduk kedua $700 per kapita per tahun, penduduk ketiga hingga kelima masing-masing sebesar $1.000 per kapita per tahun. Kemudian semua pendapatan per penduduk diberikan ranking dan dilakukan penghitungan lebih lanjut untuk kesemuanya. Dengan demikian didapat penghitungan sebagai berikut. Didapat total pendapatan daerah F dikali dengan jumlah penduduknya sebesar $20.250 dan Gini sebesar 16%. Meskipun total pendapatan di kedua daerah sama, ternyata lebih timpang daerah E dibandingkan daerah F. Berikutnya adalah contoh pemerataan sempurna, perfect equality. Pada daerah I, semua pendapatan per kapita per tahun penduduknya sebesar $1.000. Tetap dilakukan perankingan pada pendapatan per penduduk, kemudian dilakukan penghitungan lebih lanjut. Didapatkan hasilnya seperti berikut. Sehingga Gini sebesar 0% atau tidak ada ketimpangan karena pendapatannya telah merata. Udah sampai di ujung sesi ini guys. Dari simulasi sebelumnya bisa disimpulkan bahwa daerah dengan total pendapatan yang sama bisa jadi memiliki ketimpangan berbeda. Mungkin distribusi pendapatan bisa jadi salah satu solusinya agar memperkecil ketimpangan. That will be all guys. Semoga series knowledge sharing kali ini memperkaya pengetahuan serta pemahaman teman-teman terkait pengukuran kemiskinan. Ditunggu masukan dan sarannya ya guys. Dan sampai jumpa pada knowledge sharing berikutnya. Bye.